Kepada kelasnya, mohon diikuti doanya ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Oke, apakah ada teman-teman yang hadir ini? Hadir. Oke, alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembelajarannya, ada yang ingat materi kita minggu lalu? Saya Bu, Apa Putri? bangun datar. Oke, apa yang Putri ketahui tentang bangun datar? Bangun datar itu adalah bangun yang bisa dilihat dengan dua dimensi dan memiliki ukuran panjang kali lebar. Oke, betul. Boleh tepuk tangan untuk temannya. Nah, materi kita pada hari ini yaitu adalah bangun ruang. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, Ibu bacakan dulu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pertama yaitu peserta adik-adik sekalian dapat memahami konsep dasar bangun ruang secara menyeluruh, termasuk pengertian, dimensi, serta perbedaan mendasar antara bangun ruang dan bangun datar. Kemudian, peserta didik mampu mengenali dan mengklasifikasikan berbagai jenis bangun ruang berdasarkan alas, sisi, dan sudut. Kemudian, peserta didik mampu dapat menghitung luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang menggunakan rumus yang tepat serta mengaplikasikannya ke dalam konteks kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk ke dalam pengertiannya ya. Nah, bangun ruang adalah bentuk bangun yang memiliki isi atau volume. Bangun ruang memiliki 3 dimensi atau yang kita sering sebut sebagai 3D atau 3D. Nah, dimensi tersebut adalah antara lain adalah panjang, lebar, dan tinggi. Maka dari itu, bangun ruang merupakan bentuk bangun yang dapat dipegang, dipindah-pindahkan, dan disusun. Nah, bangun ruang adalah bentuk lanjutan dari materi kita minggu lalu, yaitu bangun datar. Contohnya, persegi panjang merupakan bentuk lanjutan dari bentuk dasar dari balok, lingkaran bentuk dasar dari bola, persegi merupakan bentuk dasar dari kubus, dan lain-lain. Nah, untuk itu penting untuk adik-adik sekalian mengetahui jenis-jenis bangun datar terlebih dahulu agar mudah memahami materi kita pada hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam jenis-jenis bangun ruang. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, apakah ada antara adik-adik sekalian bisa menyebutkan jenis-jenis dari bangun ruang? Bu, Oke, Binarti, silakan. kabus, kabur, balok, bola Bu. Oke, betul. Beri tepuk tangan untuk temannya. Oke, Ibu jelaskan sedikit ya. Nah, kita masuk ke dalam jenis yang pertama yaitu kubus. Nah, kubus adalah bangun ruang yang semua sisinya terbuat dari persegi dan memiliki rusuk-rusuk yang sama panjangnya. Dan terdapat 6 buah sisi yang ada pada bangun ruang kubus. Nah, sebelum Ibu lanjut, ada yang bisa menyebutkan atau menunjukkan yang mana disebut sisi kubus dan di mana rusuk kubus? Saya Bu, Oke, Ramla, silakan tunjukkan. apa ditunjukkan Bu? Sisi dan rusuk. Kalau sisi itu yang ini, rusuk yang ini. Oke, betul. Dari yang tengah. Oke, nah rumus untuk mencari luas permukaan kubus yaitu 6 dikali sisi kali sisi. Nah, untuk volumenya sisi kali sisi kali sisi. Kemudian balok. Nah, selain kubus, balok juga merupakan bangun ruang sisi datar dengan 6 sisi. Hanya saja 2 sisinya terbentuk dari persegi dan keempat sisi lainnya merupakan persegi panjang. Nah, 4 sisi persegi panjang saling berhadapan dan 2 sisi perseginya juga saling berhadapan. 2 persegi dalam bangun ruang ini adalah alas dan tutupnya. Nah, rumus untuk mencari luas permukaan balok yaitu 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, untuk mencari volumenya, volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian kerucut. Nah, kerucut merupakan bangun ruang yang melengkung, di mana kerucut hanya memiliki 1 lingkaran sebagai alas, sisi lainnya adalah selimut, dan rusuk yang ada pada bangun ruang ini hanya ada 1. Nah, rumus untuk mencari luas permukaan kerucut yaitu luas alas ditambah luas selimut, volumenya sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Kemudian tabung. Nah, tabung atau silinder adalah salah satu bangun ruang dengan sisi lengkung, bangun ruang yang dibatasi oleh 2 bola lingkaran sebagai alas dan tutupnya.
Bangun ruang ini juga memiliki 3 sisi, yaitu alas, tutup, dan selimut, serta memiliki 2 rusuk. Nah, tabung atau silinder ini juga merupakan bangun ruang yang tidak memiliki memiliki sudut. Nah, luas untuk mencari permukaan tabung yaitu 2 dikali luas lingkaran ditambah keliling lingkaran dikali tinggi. Nah, untuk mencari volumenya luas lingkaran dikali tinggi. Kemudian bola. Nah, bola adalah bangunan sisi lengkung yang hanya memiliki 1 sisi dan tidak memiliki sudut. Nah, rumus untuk mencari luas permukaan bola yaitu 4 dikali luas lingkaran dan volumenya 4/3 dikali tinggi dikali jari-jari. Kemudian prisma. Nah, prisma memiliki sifat yang serupa dengan tabung. Bentuk bangunan ini memiliki alas tertutup berupa segitiga dan diselimuti oleh 3 sisi berbentuk persegi panjang. Dan terdapat 9 rusuk, 5 sisi, dan 6 titik sudut dalam bangunan ini. Nah, untuk mencari permukaannya yaitu jumlah sisi tegak dikali keliling alas ditambah 2 kali alas, 2 kali luas alas. Kemudian volumenya luas alas dikali tinggi. Nah, kemudian jenis bangunan yang terakhir yaitu limas. Nah, limas adalah bangunan yang memiliki satu sisi dengan selimut berupa beberapa segitiga yang bertemu di ujung dan terdapat 2 jenis limas yaitu limas segi 4 dan limas segitiga. Nah, limas segi 4 memiliki alas pada 2 segi dan limas segitiga beraskan segitiga. Nah, untuk mencari rumus limas untuk mencari luas permukaan limas yaitu luas alas ditambah jumlah sisi tegak, kemudian volumenya sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Tidak ada Ya, paham? Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian ada pun beberapa sifat umum dari bangunan ruang. Yang pertama, memiliki volume atau isi oleh bidang memiliki pertemuan antara 2 sisi, memiliki titik sudut sebagai pertemuan 3 rusuk atau lebih, dapat digambarkan dalam bentuk 3 dimensi dan memiliki jari-jari yang dapat dibentangkan. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu kasih satu dulu ya. Nah, ini memiliki sebuah kotak makan berbentuk balok. Yang panjangnya yaitu 10 cm. Lebarnya 6 cm. Dan tingginya 3 cm. Nah, pertanyaannya, berapakah volume makanan Andi? Nah, seperti itu tadi, rumus mencari volume balok yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Jadi, panjangnya berapa tadi? 10 dikali 6 dikali 3. Oke. Jadi 10 kali 6 dikali 3 180. Oke, betul ya. 180. Oke. Apakah ada yang tidak tadi soal ini? Tidak, Bu. Oke, kita akan langsung ke latihannya ya. Iya, Bu. Nah, di sini Ibu memiliki 1 soal. Ibu akan tunjuk 2 orang untuk mengerjakannya di papan tulis. Nah, siapa yang inisiatif untuk mengerjakan soalnya? Dan Izin. mau Lydia mau?
Itu rebusnya di Seribu. 40 kali 20. 200. 25. 400. 2.300. 4.600. Yeay. Nah, kita dulu ya. 2 kali. Ya, betul ya. Itu semua coba hitungannya. Oke, terakhir. Ibu KP dengan nama kelompoknya atau nomor dan nomor absennya. Nomor absen sudah anggota kelompoknya. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2. Waktu pekerjaannya 5 menit ya adik-adik. Selesai. Udah kalau Oke, boleh ya. Oke. Sebelum Ibu akhiri kita pada hari ini, yang menunjukkan materi kita pada hari ini. Jadi bangun ruang adalah bentuk tiga dimensi yang memiliki bentuk lebar dan tinggi. Prisma 5 Oke, terima kasih. Oke. Lalu tanya, apa materi hari ini bisa kita dalam proses hari? Iya. Apakah media pembelajaran ini bisa dalam memahami dari bangun ruang? Iya, Bu. Oke, terima kasih ya. Sebelum teman-teman mohon dibantu ya. Oke, Ibu akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Promise you you'll catch me.